Selamat malam Bu Weli, Shalom. Selamat malam Mbak Pendeta. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Jam Tuhan berkat. Amin. Ya. Layarnya belum bisa apa saja layarnya. Oke. Ya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer. Ya, ditutup. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memulai ibadah kita malam ini, dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amen. Kepada Ibu Weli dipersilakan. Ya, baik Bapak Pendeta. Shalom. Ya, Bapak shalom. Pendeta, Pak Darmawan, Ibu Marta, James, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Pak Hendro, Johan, Cindy, selamat malam semuanya. Puji Tuhan untuk waktu yang terindah Tuhan berikan buat kita selaku persekutuan Gereja CLCC lewat Zoom. Kita ada lagi pada malam hari ini, dan kita percaya Tuhan Yesus telah hadir bersama-sama dengan kita sesuai dengan janjinya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, ya hadir. Puji Tuhan untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita semua percaya sesuatu, yaitu mujizat akan terjadi. Amin. Kepada kita yang percaya kepadanya, yang percaya melambaikan tangan, Praise God. dan memberi tepuk tangan buat Tuhan. Amen. Di saat ini dalam ibadah yang kita lakukan. Adapun susunan acara yang kita akan ikuti bersama,
host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader sampai dengan pembicara firman Tuhan, hambanya Bapak Pendeta John Serbunan MA, doa prophetik oleh Ibu Singlian dari Surabaya, pengumuman oleh Ibu Eka Lydia dari Surabaya, dan doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta John Serbunan MA, dan selesai. Baik, mari kita tenangkan hati dan seluruh hidup kita. Kita arahkan perhatian kita dan seluruh hidup kita lewat ibadah yang kita lakukan di malam hari ini supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa mengawali ibadah kita. Segala puji, syukur, dan hormat patut kami persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Dan di sepanjang hari ini, bahkan di malam hari ini, atas kasih-Mu, anugerah-Mu, tuntunan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh ada lagi lewat persekutuan, lewat Zoom di malam hari ini. Kami sudah duduk di bawah kaki-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati, hadir dan memberkati kami sekalian lewat ibadah kami di malam hari ini. Pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu, biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John Serbunan MA. Tuhan pakai hamba-Mu dengan heran dan luar biasa, supaya isi hati Tuhan akan disampaikan buat kami semua, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati jaringan yang ada pada kami, berkati setiap orang yang akan masuk lewat Zoom di malam hari ini. Tuhan memberkati gerakan hati setiap orang. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan. Dari awal pertengahan ibadah sampai dengan selesainya, kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya dengan hormat saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John Serbunan MA untuk pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Waktu disilakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Weli Hukubun. Haleluya, yang sudah mulai memimpinnya sebagai host kita malam hari ini. Mari saudara-saudara kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang sungguh indah, yang kita kagumi malam ini ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Haleluya, sebuah pujian yang indah pada malam hari ini kita mau naikkan bersama-sama untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh indah di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu ini, dia Tuhan yang luar biasa, kita kagumi dia ya pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah ya Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Yesus Tuhan malam ini. Pribadi yang kami kagumi. Yesus Tuhan namanya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada
dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah ku kagum akan Engkau. Haleluya, Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib bukti mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersembahgi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama angkat suaramu. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama angkat tangan, dikatakan sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan, Engkau sumber pengharapan. Engkau layak disembah Tuhan malam ini. Di atas segala-galanya Yesus Kristus, kami kagumi Engkau malam ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari sama-sama kita kagumi Dia. Haleluya, Yesus ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang akan Engkau. Kami kagum kepada Tuhan Yesus Kristus, kagum hormat akan Engkau. Yesus kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, Yesus ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, kagum akan Engkau. Haleluya. Kami kagum
Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya malam hari ini sesuatu yang ajaib sedang Tuhan curahkan ya di dalam kehidupan kita sekalian. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, oh, oh Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, haleluya. Semua katakan sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Katakan sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, haleluya, haleluya. Semuanya sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya, semuanya. Soraklah, haleluya. Baikkan tangan, soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Amen. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau malam hari ini. Engkau ada dalam hidup kami semua dan kami tahu Tuhan, kami ada karena karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami semua. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan pujiannya bagi Tuhan ya. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan satu pengharapan pada Tuhan. Dengan iman kita percaya ada mujizat. Mari Tuhan sembuhkan yang sakit malam ini ya Tuhan. Pulihkan umat-Mu malam ini.
karena kami percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari yang percaya angkat kedua tangan tinggi-tinggi, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan sekali lagi, Engkau ajaib Tuhan, Engkau layak disembah. Tangan sama-sama. Yesus, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Semuanya katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Siapa yang sakit malam ini dengan iman katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, sungguh Tuhan, haleluya Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mampu kami pikirkan atau doakan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Di hadapan Tuhan, angkat suaramu, kita katakan sama-sama. Katakan, sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Ini doa kami Tuhan. Mujizat masih ada bagiku. Mujizatmu terjadi saat ku datang menyembah Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. All glory to God. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oke, baiklah, Ibu Jajuk Eliwati Kosandi akan berdoa untuk firman Tuhan di malam hari ini untuk kita sekalian. Haleluya. Shalom, selamat malam semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan puji-pujian tadi boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu.
urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, Ya, supaya Yesus. boleh menjadi berkat bagi kami semua dan tertanam di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami boleh menjadi umat-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi, ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima Ya, kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, terima kasih Ibu Jajuk Eliwatu Koswandi yang telah berdoa ya. Malam hari ini Sama-sama, Pak. kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, selamat datang Ci Erna, Cifung, sudah bersama kita ya malam hari ini teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya. Ya, oke, Bu Sian Liang juga luar biasa. Semua yang hadir, Bu Eka, ya semuanya, Pak Frans Angke, Pak Darmawan Lim, Pak Hendro, wow dahsyat ya. Oke, malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebuah renungan pada malam hari ini, saudaraku ya, bicara tentang kemuliaan Allah dalam keadilan ya. Oke, nanti saya rindu sekali, Bapak Ibu, penting kita menjadi orang yang adil ya, cengli ya, saudaraku ya. Jadi orang yang cengli itu bagus, Tuhan suka. Nah, malam hari ini saudara kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema kita, kemuliaan Allah dalam keadilan. Dan haleluya. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Cifung ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari Amsal pasal 21 ayat yang ketiga dan Mazmur 45 ayat 8. Oke, kepada sahabat kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Terima kasih Pak John. Oke, Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dicintai Tuhan. haleluya. Kami akan membacakan firman Tuhan dengan tema kemuliaan Allah dalam keadilan. Nats Alkitab Amsal 21 ayat 3 yang mengatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Mazmur 45 ayat 8, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Amin. Amin. Saudara-saudara, dari orang yang selalu hidup dalam keadilan, dia akan memiliki pengurapan Roh Kudus ya. Nanti sebentar di akhir khotbah ini nanti kita akan melihat tentang bagaimana pengurapan Roh Kudus bekerja ya bagi orang-orang yang benar-benar dia mencintai keadilan. Jadi kemuliaan Allah dalam keadilan. Apakah benar orang-orang yang hidup dalam keadilan ada kemuliaan Allah? Jawabannya ada. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak hidup dalam keadilan? Saudara, apakah mereka ada kemuliaan Allah? Jawabannya pasti tidak ada. Ya, saudaraku, Tuhan ingin kita adil. Ya, dalam kehidupan ini adil. Orang Tionghoa bilang apa? Cengli, saudaraku. Nah, orang yang adil itu rupanya dia mengalami pengurapan Roh Kudus yang luar biasa. Ya, dan ini adalah sifat dari Tuhan Allah kita. Ya, adil itu artinya begini. Kalau saudara-saudara banyak berdoa dan doamu didengar oleh Tuhan, doamu dijawab oleh Tuhan, dan engkau mengalami pertolongan, itu namanya keadilan. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu adil, saudaraku ya. Orang yang bekerja dengan giat, dengan tekun, dengan bekerja keras, maka sudah bisa dipastikan dia menjadi orang yang sukses ya. Itu namanya keadilan. Siapa menabur, dia menuai, itu keadilan. Menabur sedikit, menuai sedikit, itu keadilan. Sebaliknya menabur banyak, menuai banyak, itu keadilan. Lalu bagaimana dengan yang tidak menabur?
tidak menuai, saudaraku. Itu adil, Bapak Ibu ya. Orang yang belajar dengan tekun, maka dia akan mengerti, memahami akan apa yang dia dengar, yang dia pelajari. Sehingga dia akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dia akan naik ke kelas yang lebih tinggi lagi ya. Dia akan lulus dengan nilai yang baik dan bagus, saudaraku. Itu namanya keadilan ya. Saudara-saudara, Tuhan tidak tidur. Setiap apapun yang kau lakukan di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan tidak akan pernah melupakanmu. Engkau hari ini dalam pergumulan, dalam persoalan beban berat, suami tidak mengerti, istri tidak mengerti, suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, sahabat, teman baik tidak bisa menolong, saudara sekandung, sepupu tidak bisa menolong, tetapi Tuhan bisa menolong engkau. Di saat engkau datang dengan segenap hati, engkau mencari Tuhan. Karena engkau tahu dari Tuhan datang pertolongan. Maka itu yang namanya keadilan. Ya, haleluya. Jadi kalau engkau hari ini menangis, kau menangis karena banyak persoalan, tapi engkau tetap setia dengan Tuhan meskipun dalam pergumulan. Dan akan datang waktunya Tuhan pulihkan keadaanmu. Sehingga engkau tidak menangis lagi, engkau tertawa bahagia. Itu adil, saudaraku ya. Saudara kasih Tuhan, jadi tidak selamanya orang susah terus, tidak selamanya orang rugi terus, tidak selamanya orang menderita terus. Ada saatnya Tuhan bekerja memulihkan keadaan dia, sehingga orang berkata, wow, luar biasa. Aku tahu sekarang bahwa Tuhan ada bersamamu. Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita? Lambaikan tangan malam ini. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Karena itu mari Bapak Ibu, engkau hidup dalam keadilan ya. Engkau hidup keadilan, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan lihat bagian-bagian penting ini. Haleluya. Next. Oke, kita akan perhatikan kemuliaan Allah dinyatakan di mana, saudaraku? Dinyatakan dalam keadilan. Amin. Bagi dia orang percaya yang mencari kehendak Tuhan. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan memberi pertolongan. Pertolongan Tuhan bagi dirinya selalu datang tepat waktunya. Bilang, pertolongan Tuhan selalu tepat waktunya. Amin. Tidak akan pernah terlambat, saudaraku ya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap orang yang percaya. Asal engkau terus datang mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Engkau yang susah, yang sedih, yang tertekan, yang dalam keadaan beban berat, keluh kesah, engkau yang menderita, engkau yang terpuruk, engkau yang menangis. Datang mencari Tuhan. Dan percayalah, Tuhan beri engkau pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Nah, mari kita lihat ada satu masalah yang sedang terjadi dalam ayat-ayat ini ya. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 37 sampai 39. Saudara, dan besok pagi kita akan menyelesaikan Kisah Rasul 19. Besok malam kita akan masuk di Kisah Rasul yang pasal yang ke-20, saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara kasih Tuhan, kita tentu dapat menjumpai ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam keadilan. Amin. Bilang, Tuhan saya mau hidup adil. Katakan sama-sama, 2, 3. Tuhan saya mau hidup adil. Haleluya. Jangan curang ya, hidup dalam keadilan. Mari kita lihat siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keadilan. Mari kita lihat yang pertama, ciri yang pertama dari orang yang hidup dalam keadilan itu begini. Dia adalah orang percaya yang menyatakan apa? Dia menyatakan ada kekhawatiran yang membawa lawan yang terprovokasi ini, yang terpengaruh, yang mudah dihasut ini, dengan fitnah yang tidak terbukti. Nah, ini orang-orang yang adil itu, saudaraku, sesungguhnya mereka tidak pernah berpikir negatif. Mereka tidak pernah berpikir yang aneh-aneh. Mereka tidak pernah berpikir yang jahat. Orang-orang yang terprovokasi dengan situasi, dengan keadaan, dengan fitnahan, itu biasanya, Bapak Ibu, orang-orang yang spiritnya lagi bermasalah, rohnya lagi bermasalah, saudaraku. Suka negatif dengan orang, sukanya, Bapak Ibu, memikirkan hal-hal yang enggak-enggak, saudaraku. Mari malam ini kita akan lihat Kisah Para Rasul 19 ayat 37. Kisah Para Rasul 19 ayat 37 yang mengatakan, sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Amin. Nah, ini ceritanya gini, di kota Efesus
Ada seorang pemilik perusahaan namanya Demetrius. Nah, Demetrius ini, saudara kasih Tuhan, dia ini perasaannya gundah gulana, dia punya perasaannya terusik sekali, saudaraku. Karena apa? Saudara, Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Sehingga oleh Paulus inilah banyak orang mengenal Yesus. Banyak orang percaya Yesus, mereka terima keselamatan. Dan banyak mereka yang datang dibawa kepada Yesus, mereka akhirnya dibaptis dan mereka terima keselamatan, saudara-saudaraku. Nah, sehingga Demetrius ini dia merasa, saudaraku, bahwa usahanya dia ini mulai berkurang, saudaraku ya. Dia merasa bahwa ini sesuatu yang mulai keuntungan dia mulai hilang, saudaraku. Dan dia mulai mempengaruhi orang-orang pada waktu itu, pekerja-pekerjanya ya. Bahkan tukang-tukangnya dia hasut mereka sehingga akhirnya mereka membuat huru-hara di kota Efesus. Karena apa? Karena dia ini adalah seorang yang juga pimpro ya, seorang pimpinan proyek, mengerjakan proyek yaitu patung Dewi Artemis. Sehingga ini patung yang dipuja-puji oleh orang-orang Asia, saudaraku. Sehingga itu mengakibatkan orang-orang itu terprovokasi dengan Demetrius ini, saudaraku ya. Dia menghasut orang-orang untuk mereka mau, saudaraku, buat kekacauan karena mereka merasa Paulus sudah memenangkan banyak jiwa, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, namun di tengah-tengah situasi yang kacau itu, saudara, Tuhan punya cara. Tuhan bangkitkan seorang yang bernama Alexandria. Alexandria ini dari seorang Yahudi dan dia mencoba menenangkan orang-orang itu. Lalu kemudian setelah dia, Tuhan pakai juga ada seorang panitera dari lembaga pengadilan untuk bisa menenangkan orang-orang ini. Dan memang ini luar biasa cara Tuhan untuk membuat situasi yang lagi kacau jadi reda, saudaraku. Nah, jadi kita belajar, saudara, kemuliaan Allah dalam keadilan. Itu ciri yang pertama, yaitu orang itu menyatakan ada kekhawatiran, ya. Ada kekhawatiran yang membawa lawan, yaitu Demetrius dan teman-temannya ini yang terprovokasi dengan fitnah yang tidak terbukti. Nah, terkadang ini Demetrius dia memfitnah Paulus enggak, tapi itu tidak terbukti karena dia khawatir banyak orang tidak datang lagi menyembah dewa dia, saudara-saudaraku. Dan itu memang tidak terbukti ya. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 19 ayat 37. Kisah para Rasul 19 ayat 37, sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Amin. Nah, Demetrius khawatir, tapi kenyataannya selangkasan Tuhan ya tidak demikian ya. Panitera ini berkata bahwa walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Saudara, seringkali orang buat masalah itu karena ada kekhawatiran dalam hatinya. Orang-orang yang khawatir dalam hatinya ini tanda orang-orang yang rohnya lagi bermasalah. Dan orang yang khawatir ini seringkali, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Allah dalam dirinya. Alkitab berkata orang yang khawatir tidak akan pernah menambah sehasta pada jalan hidupnya. Dan orang yang khawatir itu dia hidupnya tidak tenang, saudaraku. Ya, dia diombang-ambingkan kian ke sana kian kemari. Tapi Alkitab berkata berbahagialah orang yang percaya sekalipun rasanya tidak mungkin, sekalipun rasanya sudah terlambat, sekalipun rasanya sudah tidak ada lagi harapan, tapi selama engkau masih percaya, engkau tidak khawatir, tidak ragukan Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan bagimu. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keadilan ya. Mari kita lihat yang kedua. Suatu ciri yang kedua kemuliaan Allah dalam keadilan itu apa? Kita lihat yang kedua. Yang kedua siapa dia? Yang kedua dia adalah orang yang menyatakan, dia menunjukkan ya. Dia menunjukkan tempat yang sesuai dengan keperluan mereka. Mereka ini orang yang ingin mencari keadilan ya, keadilan sesuai hukum yang berlaku. Jadi orang-orang ini main hakim sendiri, saudaraku. Demetrius dan dia punya gerombolan ini mereka mencoba untuk buat kekacauan, mereka mencoba untuk saudaraku menghajar siapa yang menjadi sasarannya, saudaraku. Jadi ini mereka mau mencari keadilan dengan cara mereka, tapi Tuhan pakai panitera ini untuk menunjukkan pada mereka tempat yang sesuai bukan di situ. Tempat yang sesuai itu ada pengadilan, ya. Kesanalah kalian datang untuk bisa diadili. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 38. Kisah para Rasul 19 ayat 38. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang,
Bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Amin. Amin. Jangan main hakim sendiri, saudaraku. Ya, serahkan semuanya itu kepada pihak yang berwajib, saudaraku. Jadi hukum benar-benar bisa ditegakkan. Walaupun dalam prakteknya, kenyataannya, saudaraku ya, kan pengadilan itu kan dia punya lambangnya itu ada timbangan ya. Jadi timbangan itu harus benar-benar rata, seimbang, tidak boleh complang ya, tidak boleh berat sebelah. Tapi kenyataan memang mental orang-orang ini, saudaraku ya, aparat kita ini ya, tapi memang tidak semua, saudaraku. Jadi yang putih bisa jadi hitam, yang hitam bisa jadi putih, saudaraku. Tergantung wani piro ya, bisa mampu bayar berapa, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, tapi pengadilan yang paling sejati itu pengadilan Allah. Tidak bisa disogok-sogok, saudaraku. Ya, pengadilan dunia mungkin bisa sogok hakim, bisa sogok jaksa atau pengacara, tapi pengadilan Allah tidak bisa disogok. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Suatu hari ketika kita menghadap pengadilan takhta Allah, tidak ada satupun yang bisa terhindar. Semua rekaman kehidupan kita, jejak kita ini sudah direkam oleh CCTV-nya Tuhan. Jadi Tuhan akan buka kitab kehidupan, akan melihat apa yang kita lakukan semasa kita hidup ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, dan engkau beribadah dengan segenap hati, meskipun Tuhan tahu, Tuhan melihat engkau dalam persoalan dan pergumulan, tapi engkau tetap setia mencari Tuhan, engkau hatinya rindu untuk melekat dengan Tuhan, maka berbahagialah engkau suatu hari ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, maka di sanalah engkau mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Amin. Ya, tapi ketika ada orang-orang tidak setia, yang mengkhianati Tuhan, meninggalkan Tuhan, wow, saudaraku, dia paling malang, saudaraku, dia paling menderita. Dia mau menyesal tapi sudah terlambat ya. Nah, saya percaya hari ini Tuhan berikan kita anugerah. Anugerah itu kesempatan. Ayo kita perbaiki apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita. Mari kita lebih setia, lebih giat lagi dengan Tuhan. Dulu tidak suka baca Alkitab, sekarang suka baca Alkitab. Dulu tidak suka berdoa, sekarang suka berdoa. Dulu tidak suka beribadah, sekarang jadi suka beribadah ya. Dulu tidak suka melayani, sekarang suka melayani ya, saudaraku. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ciri yang ketiga dari kemuliaan Allah dalam keadilan. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang menyelesaikan masalah itu sebagai sebuah solusi. Sebagai sebuah solusi keadilan oleh kehendak Tuhan. Bilang kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan atas kehendak seseorang. Jadi jangan mau ikuti kehendakmu, saudaraku. Ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Kemarin Ibu Indriani di tempat ketika kita beribadah ya, dia kasih kuis. Apa lagu yang biasa Pak John nyanyikan kalau pas kita lagi ibadah tiba-tiba ada sedikit gangguan. Dan tidak ada yang bisa menjawab ya. Lalu dia kembalikan kepada saya dan saya berkata lagu itu adalah ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jadi yang ketiga, bagi orang-orang yang mengerti bahwa kemuliaan Allah dalam keadilan itu dia menyelesaikan masalah. Ya, masalah itu sebagai sebuah solusi keadilan. Katakan solusi keadilan. Ya, oleh kehendak Tuhan atas kehendak seseorang. Mari kita lihat. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-39. Haleluya. 19 ayat 39 yang mengatakan, dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah hendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Amin. Amin. Ya, saudara, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Jadi saya percaya masalah apapun pasti bisa diselesaikan. Katakan amin ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Masalah dengan suami bisa diselesaikan, masalah dengan istri bisa diselesaikan, masalah dengan mertua bisa diselesaikan, masalah dengan menantu bisa diselesaikan, masalah dengan saudara bersaudara, kakak beradik, saudara ipar, saudara sepupu bisa diselesaikan, bahkan masalah dengan teman sekalipun ya, saudara-saudara itu bisa diselesaikan. Asal engkau tahu bagaimana cara apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Nah, mari kita lihat apa hasilnya dari kemuliaan Allah dalam keadilan. Mari kita lihat yang pertama ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu apa saudaraku? Dia tahu menempatkan perkataan yang dapat
menyentuh nurani. Nah, rupanya Tuhan pakai panitera yang ada di pengadilan ini untuk bisa menenangkan masa itu. Masa yang lagi ngamuk. Di ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara, kita menemukan di situ Alkitab mencatat bahwa mereka selama 2 jam mereka berteriak-teriak. Apa enggak capek? Apa enggak lelah, saudaraku? Apa enggak kehausan, saudaraku? Ya, 2 jam mereka berteriak saking karena mereka benar-benar, saudaraku, mengikuti kemarahan mereka ini, saudara. Ya, nah inilah orang yang bodoh. Alkitab berkata orang yang marah, saudaraku, marah yang tidak terkontrol itu namanya bodoh. Orang yang tidak terkontrol marahnya itu orang bodoh. Dia melampiaskan kemarahannya. Tapi Alkitab berkata, orang bijak itu dia tenang, saudaraku, ya. Oke, mari kita akan lihat ayatnya ini ya. Tadi ayatnya sudah diperdengarkan Pak Frans Anggi? Belum, Pak. Oke, silakan. Baik. Kisah Para Rasul 19 ayat 37, sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini. Walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Amin. Amin, saudaraku. Ini panitera dia pintar sekali bagaimana bisa mengambil hati orang-orang itu, ya. Dan dia tahu bagaimana bisa membuat masa itu bisa reda kembali. Nah, kita perlu belajar di sini. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, saudaraku. Saya masih ingat suatu hari ketika ada suami istri yang berseteru, saudaraku, ya. Ini suaminya paling, saudaraku, dia paling otoriter, saudaraku, ya. Namanya orang berduit. Dia nggak pandang siapapun, saudaraku. Dan pada waktu itu suatu hari dia sakit. Pada waktu dia sakit, saudara kasihan Tuhan karena dia belum menjadi seorang yang percaya pada Yesus. Istrinya sudah percaya Yesus, ya, yang sebelumnya mereka agama Buddha. Dan puji Tuhan, waktu mereka kenal saya, akhirnya mereka mulai, saudaraku, mulai mendengar firman Tuhan dan mereka mulai percaya pada Tuhan. Namun suaminya ini belum. Nah, istrinya ini telepon saya, dia menceritakan bagaimana suaminya, ya, berulah, saudara-saudaraku. Dan saya tetap doakan dia, Bapak Ibu sekalian, suatu hari ketika dia sakit, dan dia tanya kepada suaminya, kok kamu mau didoakan oleh pendeta? Bagaimana pendeta ini? Oh, pendeta yang disebutkan nama gereja besar-besar, saudaraku. Ya, pendeta Betani, pendeta Mawar Saron, dia sebutkan, saudaraku. Suaminya bilang apa? Jangan coba-coba suruh pendeta itu datang ke rumah saya. Kalau datang, saya usir dia. Waduh, saudara-saudara kasih Tuhan, istrinya dalam keadaan bingung. Ini gimana Tuhan? Suami dia ini sakit, dia butuh supaya suaminya ini dilayani oleh hamba Tuhan. Lalu, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba dia teringat kepada saya. Dia bilang kepada suaminya, kok gimana kalau saya panggil pendeta John? Ah, kalau itu boleh, saya mau. Saudara-saudara, istrinya saking senang, telepon saya dan minta untuk saya datang mendoakan suaminya. Ketika saya datang ke rumahnya, saudara, saya bicara belum lama, baru 5 menit, tiba-tiba Tuhan jamah hati suaminya, dia nangis. Dia peluk istrinya, dia minta ampun, saudaraku. Ya, ketika itulah hubungan mereka menjadi baik kembali. Saudara-saudara, saya percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Saya masih ingat lagi suatu hari ketika saya pelayanan di saudara NTT, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan di sana saya nginap di sebuah hotel dan sebelum saya pergi mendoakan seorang bupati di daerah itu, saudaraku, itu ada satu keluarga, mereka dalam keadaan masalah, saudara. Mereka datang ke hotel itu menjumpai saya dan ketika itulah saya mulai menyampaikan firman Tuhan. Ketika saya mulai berdoa, tiba-tiba saudaraku, ya, yang keponakan ini datang minta ampun kepada keluarganya, yang anak ini datang minta ampun pada ayahnya dan mereka saling berpelukan dan Tuhan pulihkan hubungan mereka satu dengan yang lain, ya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat sekali, ya. Jadi inilah kita lihat keadilan Tuhan dinyatakan. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia dapat menunjukkan tempat hukum, ya, tempat hukum itu di mana? Di pengadilan, ya, untuk menyelesaikan masalah. Kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 38. Kisah Para Rasul 19 ayat 38. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Amin. Amin. Ya, jadi lihat orang percaya taat pada firman, selaku dia dapat menunjukkan, ya, menunjukkan apa? Tempat hukum. Tempat hukum itu adalah pengadilan, ya. Itu lembaga yang sah
untuk apa? Menyelesaikan masalah. Amin ya. Tapi saran saya, Bapak Ibu, kalau masih bisa diselesaikan, jangan pergi ke pengadilan ya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selesaikan ya. Itu bagus. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Nah, ini lihat yang ketiga ya. Oke, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu menyelesaikan masalah dalam sidang rakyat yang sah. Sidang rakyat yang sah itu apa? Itu adalah DPR, saudaraku ya. Kita lihat ini di dalam Kisah Rasul 19 ayat 39. Kisah Para Rasul 19 ayat 39. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah hendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Amin. Amin, amin ya. Saudara terkasih Tuhan, ini penting sekali. Saudara, kita belajar tentang kemuliaan Allah dalam keadilan. Jadi saya sudah katakan tadi, orang yang adil, Bapak Ibu sekalian ya, itu dia memiliki sifat ilahi, sifat dari Tuhan, karena Tuhan itu adil, saudaraku. Amin. Nah, saya percaya bahwa Tuhan cinta keadilan dan Tuhan mau kita juga. Kalau kita kembali tadi kepada firman Tuhan ya di Nats Alkitab kita, coba kembali Pak Endro di dalam Mazmur 45 tadi, saudara kasih Tuhan ya. Kita akan lihat ayat ini, orang yang adil dia akan mengalami pengurapan dalam dirinya ya. Karena dia orang yang cinta keadilan, maka pengurapan itu terjadi dalam hidupnya. Oke, kita akan lihat dulu Mazmur pasal yang ke-45 ayat 8. Kita lihat saja Amsal 21 ayat 3, kemudian Mazmur 45 ayat 8. Silakan Pak Frans bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan. Ayat 8, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Amin. Haleluya. Jadi kalau orang itu cinta keadilan, promosi dari Tuhan itu dia akan lebih dari teman-teman yang ada ya bersama-sama dengan dia. Maka itu Bapak Ibu, saya rindu sekali kita mengerti tentang keadilan supaya apa kita sama-sama bisa mendapatkan pengurapan Roh Kudus ya. Oke, sebelum nanti Cifung akan berdoa untuk kita semua, saya rindu kita akan lihat tayangan ini sebentar karena ini adalah dokumentasi ya. Kemarin tempat Ibu Indriani, si In juga sana ya. Haleluya. Mungkin Pak Endro bisa matikan dulu. Pak Endro, oke, baik. Oke. Suaranya nggak ada, Pak Saudara. Oh, suaranya nggak ada ya? Oke, sebentar. Ya, terima kasih Pak Endro. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart,
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itu sedikit dokumentasi dari pelayanan CLCC ya, untuk beberapa waktu yang lalu. Dan kita berdoa supaya pengurapan ini bisa semua hadapi, semua alami ya. Karena itu kuncinya belajar mencintai keadilan ya. Karena orang yang adil, Tuhan akan berikan pengurapan dalam dirinya. Kita akan berdoa dan Cifung akan berdoa buat kita semua malam hari ini. Malam Pak John, dengar ya Pak John. Ya, oke, dengar. Sip. Bapak kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan memberikan kami kekuatan bahwa kami harus hidup benar dan keadilan. Kami harus hidup kudus, hidup benar di hadapan Bapa, melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, sangat baik, terlalu baik. Kami tidak bisa membalas Tuhan pakai Pak Pendeta John untuk kemuliaan-Mu, terangi Tuhan kembali, berikan hikmat akal budi dari surga. Kami percaya Tuhan Yesus sangat baik hari ini, kami diterangi kembali, supaya kami melakukan kebenaran dan keadilan, supaya kami di hadapan Tuhan kami tidak bercelah di hadapan-Mu. Kami selalu disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Melalui tiap hari kami harus setia. Terima kasih Bapak, kalau selama ini kami kurang setia, Tuhan kami mengakuinya. Mulai saat ini kami harus selalu setia, supaya kehendak-Mu jadi di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, yang mana Tuhan firman terlalu dalam hari ini, terlalu dalam bagi kami. Kami senang sekali Bapak, sehingga kami mengerti bahwa kami harus belajar untuk tunduk di dalam melakukan kehendak Bapa. Selama ini Tuhan mungkin kami kurang malas dan sebagainya. Mulai hari ini kami mau bangkit di dalam nama Yesus. Dan pengurapan-Mu terjadi Tuhan melalui Pak Pendeta John. Tuhan Yesus, urapan terjadi. Seperti kemarin waktu Sabtu di Indrayani, kami merasa diurapi bahwa Kau pakai Pak Pendeta John untuk kemuliaan. Kami percaya bahwa terangi oleh api Roh Kudus-Mu, kami bangkit saat itu. Tuhan, bawa kami mendekat, bawa kami makin lama makin mendekat, mengerti kehendak Bapa. Karena kami selalu berjalan bukan atas kehendak kami sendiri, tetapi kehendak-Mu aja yang jadi. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjamak kami, menerobos hati kami yang paling dalam. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu firman yang akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan menjadi terang jalan-jalan kami. Terima kasih Roh Kudus, menjadi berkat buat kami semua, buat orang lain, buat keluarga kami, dan buat tetangga kami, dan buat Tuhan yang mendengarkan firman ini juga akan terjadi mujizat. Yang mana Tuhan kami akan membawa jiwa-jiwa yang sekarang ini haus, yang sekarang ini lapar, akan Engkau pakai kami semua tempat ini yang mendengarkan, supaya kami juga tidak egois Bapa, bahwa kami ingin supaya mereka juga diselamatkan. Jadikanlah kami terang, jadikan kami terang Bapa. Melalui Pak Pendeta John, kami dibangkitkan lagi, supaya kami tidak menjadi lemah terus, tetapi kami makin menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, di dalam saat yang akhir zaman ini, kami harus mengandalkan Engkau sepenuhnya Bapa, mengasihi Engkau, mencintai Engkau dan melakukan apa yang Kau inginkan. Kehendak-Mu terjadilah. Bapa, mari Tuhan, tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu. Kami tidak mampu tanpa hamba Tuhan yang menerangi kami, mendoakan kami. Kami akui Tuhan, kami cuma manusia biasa. Tapi kami rindu bahwa kami mendekat kepadamu. Semakin hari kami dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak, membaca firman-Mu, merenungkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, saudara kami seiman, penuhi juga Tuhan saat ini. Melalui Pak Pendeta John yang Kau pakai untuk kemuliaan, bahwa Pak Pendeta John makin dekat kepadamu, biar dia menerangi kami, menerangi terus kami butuh Pak Pendeta John Tuhan, selalu dibawa, semakin mengerti menjadi kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak mengerti itu, kami orang awam, kami butuh firman-Mu, kami butuh hamba-hamba seperti Pak Pendeta John, pakai banyak jiwa yang dimenangkan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih. Terima kasih urapi kami Bapak. Percaya Roh Kudus tidak akan berhenti. Firman-Mu akan mengerjakan. Jadi rema di dalam hidup kami. Siapapun yang mendengarkan firman ini akan terjadi menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Maha besar, Maha Kudus, Maha sempurna, Maha segala-galanya Tuhan benar. Suami kami tidak bisa menyelamatkan, anak-anak kami tidak bisa menyelamatkan, bahkan keluarga kami, bahkan teman-teman kami, bahkan Tuhan yang kami andalkan tidak ada bisa menolong kami. Tapi Yesus Juru Selamat, Juru Selamat kami yang hidup, bisa menyelamatkan kami, memulihkan kami. Saat kami seperti ini kami butuh Engkau. Mari Roh Kudus sama kami semua
Tuhan, terima kasih pengurapan dari Tuhan Yesus melalui Pak Pendeta John. Tuhan, urapi kami kembali. Kami mau disegarkan, kami mau dikuatkan, kami mau dibentuk, kami mau dikuduskan dan disucikan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik, terlalu baik. Hari ini kami mengerti, kami dibukakan lebih lagi di dalam nama Yesus. Sertai Pak Pendeta John, Tuhan, berikan kekuatan, berikan juga kesehatan, sehingga istrinya juga keluarga, anak-anaknya. Perlindungan-Mu dari paha tinggi, nyerta selama-lamanya. Dan kami semua mendengarkan, lindungi Bapak. Terima kasih Bapak, jauhkan dari kami yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa selama-lamanya. Di dalam nama satu nama Yesus, sebagai juru selamat kami yang aku. Dan yang sakit Tuhan kami serahkan kepadamu. Banyak sekarang orang-orang yang sakit Tuhan, jiwa-jiwa yang sakit di luaran, pakai kami Tuhan, pakai kami. Jalan. Terima kasih Bapak, kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan kepadamu di dalam nama satu nama Tuhan Yesus yang sempurna. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak. Praise Lord, the Lord. Terima kasih Cipung, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Cipung dari Surabaya. Tuhan berkati Cipung. Ya, amin. Oke. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, baik. Bapak Ibu, demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk pujian penyembahan yang telah kita naikkan sama-sama dan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dengan tema kemuliaan Allah dalam keadilan. Ya. Dengan nas pembimbing kita pada malam hari ini Amsal 21 ayat 3 dan Mazmur 45 ayat 8. Dengan 3 kebenaran itu menyatakan ada kekhawatiran membawa lawan, provokasi dengan fitnah tidak terbukti dan menunjukkan tempat sesuai keperluan orang yang ingin keadilan sesuai dengan hukum berlaku. Ya, mari kita belajar untuk melakukan keadilan dalam kehidupan kita supaya kita mendapat pengurapan daripada Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kita semua diberkati lewat firman di malam hari ini, dan hambanya yang biasa dipakai Tuhan untuk setia merenungkan firman Tuhan. Tuhan terus memakai hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA, diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, supaya hambanya terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan buat kita semua terus kita juga setia untuk ada dalam mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti kita semua diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan terima kasih buat Yayu Kuswandi yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini. Juga doa peneguhan firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh Ibu Cipung pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ayu dan Ibu Cipung dalam kehidupan. Juga terima kasih buat Bapak Angki yang telah memperdengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Singlian. Waktu disilakan Ibu Singlian. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Weli. Ya. Punya
Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak John. Selamat malam Bu Sian Liang. Ini sebelumnya saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya. Pak ya. Saya ini hari Sabtu itu Pak, karena saya ini kan tidurnya kan agak malam ya, jam 2, jam 3 itu cucu saya itu baru tidur. Saya ini kan kurang tidur. Ya. Nah, waktu pagi itu saya ini waktu pagi saya kan kurang tidur pagi, dia bangun terus minta gendong. Lah saya ini kan setelah doa itu saya turun mau saya gendong, tapi enggak tahu kok kepala saya itu pusing. Saya jatuh. Kepala saya ini jatuh, terus sempat kepala saya ini sobek. Terus sama anak saya itu dibawa pergi rumah sakit William Booth. Lah dokter bilang dijahit. Tapi dijahit harus dibutak. Rambutnya harus dipotongi katanya untuk dijahit. Saya bilang saya enggak mau. Saya bilang enggak. Saya bilang ini saya enggak mau. Saya enggak mau dijahit. Saya bilang saya enggak mau dijahit dok. Saya bilang ini. Loh terus gimana? Ibu mau enggak mau dijahit terus enggak saya minta obat jalan aja. Saya bilang ini. Dalam hati saya ini Tuhan saya percaya Tuhan pasti nutup. Saya bilang ini nutup sobek kepala saya ini. Saya bilang ini karena kan berdarah toh. Amin. Terus akhirnya saya ini tetap saya di dalam perjalanan itu saya berdoa terus, pokoknya saya tetap enggak mau dijahit kepala saya ini. Akhirnya ya sudah dokternya Pak saya disuruh kalau enggak mau ibu harus tanda tangan katanya karena ini kan kalau dari BPJS kan harus tanda tangan katanya. Saya bilang ke umum aja, saya bilang kok enggak apa-apa saya bayar, saya bilang itu. Akhirnya ya sudah disetujui. Saya ke umum, akhirnya itu saya bilang saya tidak mau dijahit. Loh ini harusnya dijahit. Saya bilang enggak, saya enggak mau karena saya hari Senin itu pelayanan. Saya karena pimpin pujian, saya bilang ini saya enggak mau dijahit, saya bilang ini. Kalau bagaimana rambut saya ini dibotai, sininya itu kan saya kan enggak malu itu, saya bilang enggak, saya enggak mau. Dia bilang karena saya ada tugas. Dokternya bilang tugas apa Bu di gereja? Oh, dia bilang ya enggak apa-apa. Kalau ibu memang enggak mau ya enggak maksa, dia bilang gitu. Akhirnya ya sudah. Akhirnya sampai dia kasih nutup, coba dikasih betadin, terus dia bilang ini nanti ada obat betadin sama salep terus sama obat diminum. Kalau ibu enggak mau harus diminum obatnya. Saya dalam perjalanan bilang Tuhan tutup sobek kepala saya ini. Saya percaya karena engkau tabib yang ngejaib, dokter di atas segala dokter, engkau yang sanggup menutup sobek kepala saya ini. Saya bilang gini. Akhirnya ternyata memang betul. Ya, waktu pertama kali itu saya dikasih minyak tawon, rambut saya itu basah bau minyak tawon. Saya bilang, aduh, aku kan malu ya ke bau minyak tawon sana. Saya bilang gini. Akhirnya saya bilang ini, saya bilang ini saya percaya kok Tuhan akan nutup. Akhirnya terjadi memang nutup. Akhirnya sekarang iya memang agak sakit Pak. Sekarang ini memang agak sakit sedikit ya. Jadi saya percaya kalau buat miring ke kanan itu terasa enggak bisa, masih sakit. Saya bilang oh Tuhan, bilut Tuhan menyembuhkan kepala saya. Saya percaya bahwa Tuhan itu tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Saya percaya ternyata sudah nutup ya sobek saya ini. Terima kasih, saya terlebih dulu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup saya. Terima kasih. Ini kesaksian saya. Tuhan memberkati, berkat bagi orang-orang ya di sekitar kita. Amin. Semua. Ya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan untuk Ibu Sian Liang ya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Ya, silakan Bu Sian Liang. Kita akan bersama-sama prophetic 1 bagi bangsa dan negara dan diakhiri airisi. Doa prophetic 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Airisi. Indonesia mengalami lawatan
Ia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Ya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Terima kasih Ibu Sian Liang. Terima kasih Pak John, sama-sama. Ya, terima kasih. Kami sampaikan buat Ibu Singlian yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam pengumuman info Gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka. Waktu disilakan Ibu Lydia. Ya, terima kasih Bu Weli. Shalom semua. Shalom. Ya, shalom. Ya, selamat malam. Untuk pengumuman atau info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330692929 atas nama Warius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Ibadat CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu 3 Februari 2024 pukul 10 bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati. Info penting spesial Happy Birthday.
Januari 2024, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 22 Januari, anak Leonard Tandi Liling, Namlea, cucunya Bapak John Sarbunan MA. 24 Januari, Bu Sinta Nini Sulistiawati, Kediri. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih paling Maria bagi Tuhan Yesus. Buat pengurus Sidoarjo ya, Surabaya Selatan. Oke, Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu punya permohonan, pergumulan, nanti silakan bisa cek ke depan layar monitor ya. Kita berdoa dulu untuk cucu yang berulang tahun ya. Ini cucu keponakan ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa buat anak Leonard Tandi Liling. Kami bersyukur hari ini Tuhan sudah tambahkan setahun usia untuk anak Leonard Tandi Liling berusia genap hari ini ke-8 tahun. Tuhan berkati bersama kedua orang tuanya. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, kecukupan, masa depan yang penuh harapan. Dan anak Leonard menjadi orang yang dipakai Tuhan, pintar, cerdas, brilian, menjadi berkat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kemanapun dia berada, Tuhan sudah menyertai dia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dan semua saudara-saudara terkasih yang hadir pada malam ini, anak cucumu diberkati Tuhan bersama dengan pribadimu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Lydia Eka yang telah menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat ulang tahun buat cucu terkasih di hari ini yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih buat Ibu Senglian, bahkan Ibu Lydia Eka yang telah sama-sama melaksanakan pelayanan di malam hari ini. Ibu Sipung yang sudah berdoa, Ibu Yayu yang sudah berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar, Pak Angki yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan, Pak Darmawan, Ibu Indri, Ibu Marta, Ibu Erna, Suryawati, Ibu Sinta, Pak Hendro yang telah memperlihatkan atau melakukan pelayanan lewat multimedia untuk kita semua lewat ibadah-ibadah yang dilakukan tiap hari bahkan sampai pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, James, Yohan, Ibu Meliwati, dan khusus buat hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan yang terus setia dan setia untuk ada dalam pelayanan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu kita akan menerima doa berkat kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Waktu disilakan untuk doa berkat. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum saya akan berdoa untuk saudara sekalian, saya berkata malam hari ini, beberapa saudara akan dipulihkan Tuhan kehidupanmu, keuanganmu, ekonomimu, bahkan bisnismu, bahkan terlebih kesehatanmu ya. Kalau kau percaya malam hari ini, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, karena aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan akan mengalir atas tubuhmu yang sakit ya. Siapa yang sakit malam hari ini, imani.
saudaraku, ya, dokter tidak bisa menyembuhkan, ya siapapun tidak bisa menyembuhkan. Tuhan sanggup menyembuhkan kau malam hari ini dalam nama Yesus, ya. Suami tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, mertua, menantu tidak bisa menolong. Tuhan bisa menolong engkau. Sahabat baik, siapapun tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong engkau malam hari ini. Jangan takut. Mari kuatkan hatimu, bangkitkan imanmu sekarang, karena Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan engkau malam hari ini. In the name of Jesus. Oh, mari Tuhan, sementara mereka mengangkat kedua tangan Tuhan, di tangan mereka ada kuasa Tuhan. Aku berkata di pikiran, di hidup, di mulut mereka ada kuasa Tuhan yang menyertai dalam nama Yesus. Terima malam hari ini, terima dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan sedang mengalir, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Jantung, ginjalmu, paru-parumu, bahkan livermu sembuh dalam nama Yesus. Aku berkata, yang mengalami sakit di bagian tubuh yang lain, di bagian kaki, di bagian pinggul, bagian tulang-tulang, dalam nama Yesus, bagian lutut sembuh dalam nama Yesus. Ibu Marta, terima aliran kesembuhan. Jifung, kau terima aliran kesembuhan. Bu Jajo, kau terima aliran kesembuhan. Juga untuk ponakannya Ferry, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan dia. Oh, cucu Ibu Nini Erawati sudah Tuhan sembuhkan. Cucu Ibu Indriani Tuhan sudah sembuhkan. Cucu Duweli, semuanya Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Percaya malam ini pada firman Tuhan sembuhkan kau. Imani malam hari ini dalam nama Yesus. Oh, menantu Ibu Indriani, calon menantu Tuhan sudah sembuhkan kau dalam nama Yesus. Ibu Siang Liang, kau terima cucumu juga disembuhkan. Mic-nya tertutup, tidak kedengaran suara. Oke, terima kasih. Berkata malam hari ini, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ibu Lidiaka, Tuhan pulihkan Ibu Indriani, Tuhan pulihkan semua Ibu Sian Liang, cucumu juga disembuhkan Tuhan. Ibu Sian Liang, engkau terima dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan pulihkan bagian kepalamu saat ini juga. Aku berkata, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Tuhan sudah menyembuhkan engkau malam hari ini. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan pulihkan, Tuhan setiap pekerjaan mereka. Tuhan tambahkan order, tambahkan omset, tambahkan pelanggan yang banyak dalam nama Yesus, dalam usaha anak-anakmu. Aku berkata malam ini, imani bersama dengan saya, tahun 2024, ini adalah tahun kemuliaan Allah bagimu. Engkau akan melihat kemuliaan Allah di dalam bisnismu, engkau melihat kemuliaan Allah dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, di dalam nama Yesus, bahkan di dalam kesehatanmu. Di dalam keluargamu engkau lihat kemuliaan Allah. Aku berkata malam ini engkau tidak selamanya lagi menangis. Tuhan sudah menampung air matamu dalam kirbatnya, dan Tuhan mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan dalam nama Yesus. Dan Tuhan mengubah air matamu juga menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah. Aku percaya hal-hal yang ajaib engkau akan alami di tahun 2024 ini. Engkau akan lihat mujizat-mujizat keuangan akan terjadi di dalam nama Yesus. Hal-hal yang belum pernah kau lihat engkau akan lihat, yang belum pernah kau dengar engkau akan dengar. Hal-hal yang belum pernah engkau pikirkan Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan jauh lebih banyak dari apa mampu kau pikirkan atau doakan. Terima dalam nama Yesus. Cifung, aku berkata Tuhan akan pakai engkau bersama-sama dengan teman-temanmu untuk bergerak di dalam pergerakan di akhir zaman ini. Api Tuhan akan turun atasmu, membakar hatimu sehingga engkau tidak akan pernah diam untuk merebut jiwa-jiwa itu dari cengkeraman iblis dalam nama Yesus. Dan melalui engkau, Tuhan akan pakai engkau untuk membawa orang-orang itu kepada Tuhan. Ada banyak hati yang terluka dipulihkan Tuhan. Ada banyak yang terikat akan dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Melalui engkau ada banyak jiwa-jiwa mereka mengenal nama Yesus. Aku berkata malam ini spirit yang sama juga turun untuk semua yang hadir malam ini. Untuk Bu Erna dalam nama Yesus. Engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hatimu, dalam hidupmu. Tuhan sudah melihat bagaimana
penderitaanmu, beban beratmu, Tuhan sudah lihat itu. Dan Tuhan berkata, aku sangat mengasihi engkau. Aku tahu batas-batas kekuatanmu sebagai manusia, bahwa kekuatanmu tidak seberapa, bahwa Tuhan akan campur tangan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tetap percaya, Bu Erna, dalam nama Yesus. Dalam beberapa waktu engkau akan lihat keajaiban Tuhan akan terjadi. Tuhan akan melembutkan hati dari orang-orang yang selama ini berseteru dengan engkau dalam nama Yesus. Kau tetap menjaga hatimu, tetap cinta Tuhan, bertekunlah, terus beribadah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semuanya ditambahkan dalam kehidupanmu. Apa yang kau butuhkan, apa yang dicari bangsa-bangsa, itu Tuhan sudah sediakan bagi engkau. Dan semua yang hadir malam ini, apapun yang kau perlukan, Tuhan sudah sediakan. Asal engkau tetap mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan sudah tambahkan dalam hidupmu. Dan untuk Pak Darmawan Lim, di rahim istrimu Hana dalam nama Yesus, aku berkata sebagaimana Hana yang di dalam kitab Samuel itu, Tuhan bukakan kandungannya. Tuhan ingat kepada Hana, Tuhan ingat juga kepada Hana istrimu dalam nama Yesus. Tuhan tahu dalam pernikahanmu, kalian sudah menunggu akan datangnya seorang anak yang hadir dalam rahim istrimu. Dan aku berkata malam ini, terciptalah, terjadilah, terbentuklah, tertenun di dalam rahim istrimu. Aku berkata kesuburan, aku berkati kandungannya dalam nama Yesus. Dan akan datang waktunya, engkau akan lihat benih itu sudah muncul di rahim istrimu. Dan akan tiba saatnya dia akan melahirkan seorang anak yang luar biasa. Jangan takut, jangan khawatir Pak Darmawan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Tetap cinta Tuhan, Tuhan akan pulihkan engkau, bisnismu, keuangan, ekonomimu akan dipulihkan Tuhan. Engkau akan lihat dalam tahun 2024 ini akan ada percepatan, pemulihan, percepatan, perputaran keuangan. Engkau akan lihat itu akan terjadi. Semua yang hadir malam hari ini, aku berkata engkau datang iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan. Untuk Ibu Indriani yang juga akan hendak pergi ke Penang, kuasa Tuhan sudah mendahului dia di sana. Dan menantunya juga yang pergi ke Penang, kuasa Tuhan sudah mendahulunya, sehingga mereka pulang dari Penang, mereka membawa sesuatu kabar yang sangat menggembirakan. Tidak ada hal yang menakutkan. Terima kasih Bapak, kami doakan acara tanggal 3 pertemuan di Pondok Chandra. Tuhan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, kebaktian besok pagi, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Tahun ini penuh kemuliaan Allah bagi anak-anak Tuhan dihadir di malam hari ini. Dan berkati Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, setiap pria dan wanita malam ini, semua yang percaya tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Praise God. Oke, Cerna luar biasa. Aminnya mantap ya. Haleluya. Cerna di mana, Cerna? Lagi di rumah, Mbak. Oh, lagi di rumah ya. Sip, mantap. Semangat, ajak teman-teman yang lain ya. Iya, terima kasih banyak Pastor John doanya. Tuhan berkati pelayanan Pastor Pak Darmawan, Pak Hendro, salam Bu Indriani, salam Weli Hukubun, Lydia Eka, Bu Jajo, Terima kasih Bu salam semuanya. yang Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya. Bu Lydia Eka, semuanya. Amin. Ya Bu Eliwati, Ibu, ya. Beli, thank you Pak Jan. Ya, sama-sama. Praise the Lord. Thank you, Pak Selamat John. malam teman-teman semua. Terima kasih banyak ya Pastor John, firman Tuhan yang memberkati. Ya, Bu Erna, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Amin. Oke. Ya, salam Terima kasih buat atas anak-anak doanya, semua. Pastor. Ya, Bu Jajut, Tuhan ya, berkati Pak pelayanan Darmawan. Pastor. Ya, semua semangat ya. God bless you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Salam untuk Ibu Gembala ya. Makasih Pastor. Baik, disampaikan. Ya, makasih semuanya. Bye. Dan berkati. Terima kasih semuanya.